Perkenalkan, nama saya Febrianti Gasela dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang statistik Bose-Einstein. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada sifat dasar boson, yang kedua ada konfigurasi boson, yang ketiga ada konfigurasi maksimum, dan yang keempat itu ada parameter alfa untuk foton dan fonon. Nah, yang pertama itu akan dibahas yaitu sifat dasar boson, di mana boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat H-bar. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Sebaliknya, fermion memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari H-bar per 2. Nah, sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tidak ada dua partikel atau lebih yang dapat memiliki keadaan yang sama. Nah, sebelum lebih lagi kita lanjut untuk membahas sifat dasar boson ini, kita mau lihat kembali di mana penyusun partikel yang kita bahas pada bab sebelumnya itu berlaku untuk partikel dapat dibedakan. Nah, partikel semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Nah, contoh dari partikel klasik ini sendiri yaitu atom dan molekul gas. Nah, dapat dibedakan di sini bukan berarti kita dapat melihat dengan mata telanjang. Bahkan jika ada dua partikel, maka kita dapat membedakan mana partikel A dan mana partikel B. Nah, dengan mata telanjang atau bahkan dengan mikroskop pun kita tidak dapat membedakan satu partikel dengan partikel lainnya. Dapat dibedakan di sini hanya dari sudut pandang teori atau konsep. Nah, jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda dipertukarkan, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Nah, kalau kita melangkah ke partikel subatomik seperti proton dan elektron, maka sifat dapat dibedakan menjadi hilang. Nah, pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi berbeda tidak menghasilkan jenis penyusunan baru. Nah, dikatakan partikel-partikel ini tidak terbedakan. Nah, sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Nah, untuk panjang gelombang de Broglie partikel-partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H per mv, di mana dengan m itu adalah massa partikel dan v adalah laju partikel. Nah, karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang lambda cukup besar. Nah, panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi dua partikel yang berdekatan tumpang tindih, atau berimpitan. Nah, kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Kondisi sebaliknya dijumpai pada partikel klasik seperti molekul-molekul gas. Massa partikel sangat besar sehingga lambda sangat kecil. Akibatnya, tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang partikel-partikel tersebut, sehingga
secara prinsip partikel-partikel tersebut dapat dibedakan. Nah, akan kita lihat nanti bahwa pada suhu yang sangat tinggi partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan partikel sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpang tindih gelombang partikel-partikel tersebut menjadi hilang, dan partikel menjadi terbedakan. Nah, seperti yang akan kita bahas, yaitu sistem kuantum yang akan kita bahas itu ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Yang dimana boson itu sendiri adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat Habar. Nah, sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusif Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Nah, sebaliknya, fermion itu memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari Habar/2. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tidak ada dua partikel atau lebih yang dapat memiliki keadaan yang sama. Nah, yang selanjutnya itu kita akan masuk di konfigurasi boson. Nah, mari kita mulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Nah, statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein. Nah, agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita akan melihat kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas N kelompok sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Nah, untuk kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2. Nah, yang selanjutnya itu kelompok S memiliki jumlah keadaan Gs dan energi rata-rata Es. Nah, untuk kelompok M itu sendiri memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em. Kita akan menentukan beberapa cara penyusunan yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu ada N1 sistem di kelompok 1. Nah, yang selanjutnya itu ada N2 sistem di kelompok 2, dan yang selanjutnya itu ada NS sistem di kelompok S. Nah, sedangkan untuk M itu sendiri ada NM sistem di kelompok M. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar, di mana gambar ini adalah penyusunan orang dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi. Untuk mempresentasikan sistem boson, paling bawah harus selalu kursi. Nah, mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 keadaan dan N1 sistem. Nah, mari kita analogikan satu keadaan sehingga
Sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja. Nah, untuk menghitung jumlah penyusunan benda, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Nah, dari gambar ini, apapun cara penyusunan yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena benda harus disangga oleh kursi atau sistem harus menempati tingkat energi. Nah, oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1 dikurang 1, karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Nah, bersama dengan orang sebanyak N1, maka jumlah total benda dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 dikurang 1 ditambah N1 sama dengan G1 ditambah N1 dikurang 1. Nah, akibatnya jumlah cara penyusunan benda yang dilakukan adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Karena boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, maka pertukaran sesama orang dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar orang dan antar kursi. Nah, jumlah pertukaran antar orang adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Nah, hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung G2 keadaan dengan populasi N2 sistem. Jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem-sistem ke dalam keadaan-keadaan tersebut adalah G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial dikali G2 faktorial. Nah, terakhir hingga kelompok energi Km. Jumlah cara penyusunan yang berbeda. Untuk Nm, sistem dalam Gm keadaan adalah Gm ditambah Nm dikurang 1 faktorial per Nm faktorial dikali Gm faktorial. Nah, akhirnya jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2, dan seterusnya hingga Nm sistem dalam Gm keadaan adalah, nah yang pertama itu G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial dikali dan seterusnya hingga mendapatkan hingga Gm ditambah Nm dikurang 1 faktorial per Nm faktorial Gm faktorial. Nah, hasilnya itu sama dengan Pi S sama dengan 1M. Gs ditambah Ns dikurang 1 faktorial per Ns faktorial dikali Gs faktorial. Nah, kita harus juga memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar
untuk distribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Nah, jumlah cara pengambilan N sistem adalah N faktorial cara. Nah, karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial, sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Nah, akhirnya kita dapatkan jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson adalah W sama dengan V S sama dengan 1 M GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Nah, yang selanjutnya itu yang akan dibahas itu konfigurasi maksimum, di mana konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar. Nah, di sini itu ada rumus ln W sama dengan ln PS sama dengan 1M GS ditambah NS dikurang 1 per NS faktorial GS faktorial sama dengan sigma S sama dengan 1M ln GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Nah, sehingga hasilnya itu sendiri adalah ln sigma S sama dengan 1M ln GS ditambah NS dikurang 1 faktorial dikurang ln NS faktorial dikurang ln GS faktorial. Nah, kemudian kita menggunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan sebagai berikut, di mana ln GS ditambah NS dikurang 1 faktorial sama dengan GS ditambah NS dikurang 1 ln GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ditambah NS dikurang 1. Nah, ln GS ke faktorial hampir sama GS ln GS dikurang GS. Nah, hasilnya itu ln NS faktorial sama dengan NS ln NS dikurang NS. Nah, dengan pendekatan tersebut, maka persamaannya menjadi ln W sama dengan tak hingga sigma S sama dengan 1M GS ditambah NS dikurang 1 ln GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ln GS ditambah GS dikurang NS ln S ditambah NS. Nah, jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma S sama dengan 1 M NS dan U sigma S sama dengan 1 M NS ES. Nah, untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan. Jumlah sistem pada energi assembly konstan. Nah, pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial berikut ini. Nah, delta N sama dengan sigma S 1M delta NS sama dengan 0. Delta U sama dengan sigma S1 S sama dengan 1M ES delta NS sama dengan 0. Nah, konfigurasi dengan probabilitas maksimum dengan memaksimumkan ln W dengan memperhatikan constraint pada persamaan di atas. Maka konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi
delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Nah, selanjutnya dengan mengambil diferensial persamaan tersebut, kita peroleh delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1M, delta GS ditambah NS dikurang 1, ln GS ditambah NS dikurang 1, dikurang delta GS ditambah NS dikurang 1, dikurang delta GS, ln GS, dan delta GS dikurang delta NS, ln NS ditambah delta NS. Nah, di mana hasilnya itu menjadi yang pertama itu kita akan menghitung gitu suku per suku. Nah, jadi hasilnya itu delta ln W sama dengan hingga sigma S sama dengan 1M ln GS ditambah NS dikurang 1 ditambah 1 delta NS dikurang delta NS dikurang 0 ditambah 0 ln N dikurang ln NS ditambah 1 delta NS ditambah delta NS. Maka sigma S sama dengan 1M ln GS ditambah NS dikurang 1 dikurang ln NS delta NS. Nah, hasilnya itu menjadi sigma S dikurang S sama dengan 1M ln GS ditambah NS dikurang 1 per NS delta NS. Karena GS besar dari 1 dan NS besar dari 1, maka GS ditambah NS dikurang 1 sama dengan hingga GS ditambah NS, sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi delta ln W sama dengan sigma S dikurang S sama dengan 1M ln GS ditambah NS dikurang N per NS dikali delta NS. Nah, maka hasilnya itu menjadi sigma S sama dengan 1 M ln GS ditambah NS per NS delta NS ditambah alpha sigma S sama dengan 1M delta NS ditambah beta sigma S sama dengan 1M ES delta NS sama dengan 0, atau sigma S sama dengan 1M kurung kurawal ln GS ditambah NS per NS ditambah alpha ditambah beta ES kurung kurawal delta NS sama dengan 0. Nah, dari kesamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi delta NS. Nah, sehingga ln GS ditambah NS per NS ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. Nah, atau GS ditambah NS per NS sama dengan EXP min alpha dikurang beta ES. Nah, GS ditambah NS sama dengan NS EXP min alpha dikurang beta ES. Nah, sehingga hasilnya itu menjadi GS sama dengan NS EXP min alpha dikurang beta ES dikurang 1. Dan akhirnya didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi dari tiap-tiap tingkat energi. Nah, di mana NS sama dengan GS per EXP dikurang min alpha dikurang beta ES dikurang 1. Nah, ternyata
Untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson NS sama dengan GS per EXP min alpha dikurang beta ES dikurang 1. Nah, yang selanjutnya itu akan membahas tentang parameter alpha untuk foton dan fonon. Nah, kita perhatikan untuk parameter alpha pada persamaan sebelumnya, yaitu ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik, dan foton kuantisasi getaran atom dalam kristal, dan ini berimplikasi pada nilai pada parameter alpha. Nah, kita bisa lihat dalam satu kotak atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, akibatnya jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton, dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Nah, untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya gitu. Sudah dijelaskan, itu ada foton yang diserap oleh atom di dinding, terus ada foton diproduksi atom di dinding. Nah, dari gambar ini juga ada foton dapat diserap oleh atom-atom pada dinding dan sebaliknya. Atom-atom pada dinding dapat memproduksi foton. Dengan demikian, jumlah foton atau sistem dalam assembly tidak tetap. Nah, pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Nah, constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor penggali Lagrange alpha. Nah, oleh karena itu, agar constraint ini tetap diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap, nah seperti foton dan atau fonon, maka nilai alpha harus diambil 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi, nah, NS sama dengan GS per EXT ES per KT dikurang 1. Nah, fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan ini akan dibahas lebih lagi ketika membahas sifat statistik foton dan fonon atau getaran visi pada bab selanjutnya. Nah, baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang mungkin masih kurang dimengerti, saya mohon maaf, dan semoga dari pembahasan materi saya kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.